Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Fadillah, jurusan Teknik Informatika semester 6, kampus Pranata Pengasinan. Di sini saya akan menjabarkan materi tentang mikroprosesor. Langsung saja, arsitektur sistem mikroprosesor yang dikembangkan mengikuti pola tubuh manusia, yaitu sistem dibuat dengan membentuk organ-organ yang sering istilahnya disebut dengan komponen. Setiap komponen pembentuk sistem mikroprosesor dibangun dari rangkaian-rangkaian gerbang digital antar komponen dihubungkan dengan sistem jalur data bus. Untuk menunjuk komponen digunakan jalur alamat address bus, dan untuk sinkronisasi kerja antar komponen digunakan jalur kontrol atau control bus. Seperti pada tubuh manusia, pada sistem mikroprosesor, untuk memanfaatkan atau memfungsikan komponen dilakukan melalui instruksi atau perintah yang dikirim dari pusat pengolah yang disebut arithmetic logic unit. Pengertian instruksi atau perintah dalam bahasa assembler terdiri dari susunan kode biner yang membentuk tata cara dan tata kelola operasi hardware mikroprosesor. Kode biner digunakan sebagai dasar pembentuk instruksi dengan alasan bahwa sebuah mikroprosesor secara hardware hanya mengenali dua kondisi, yaitu 0 dan 1. Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa secara struktur mikroprosesor dibangun dari sekian banyak transistor yang berfungsi sebagai saklar elektronik, sedangkan saklar elektronik hanya kenal on atau on off atau buka tutup. Mikroprosesor Z80 CPU dapat mengoperasionalisasikan 158 macam tipe instruksi, termasuk 78 buah instruksi yang dimiliki mikroprosesor 8080E CPU di dalam mikroprosesor Z80. Beberapa macam instruksi tersebut yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yang meliputi mengisi dan menukar 5, transfer block, aritmatika dan logika, putar dan geser, bit manipulasi, set reset, tes, jump call, dan return, input output, dasar kontrol CPU. Contoh penulisan beberapa instruksi: 1. Instruksi mengisi dan menukar. 2. Instruksi transfer block. 3. Instruksi aritmatika dan logika. 4. Instruksi putar dan geser. 5. Instruksi manipulasi bit. 6. Instruksi jump, call, dan return. Instruksi input atau output. Instruksi kelompok kontrol CPU. Instruksi mikroprosesor Z80 dibagi ke dalam kategori pemuatan 8 bit, pemuatan 16 bit, pertukaran transfer block, pencarian, operasi logika dan aritmatika 8 bit, kontrol CPU, perputaran rotasi, dan pergeseran atau shift, operasi set, reset, dan tes bit, lompatan, pemanggilan, call, kembali return, dan restart, serta operasi masukkan dan keluaran. Berikut merupakan penjelasan setiap instruksi yang dapat dioperasikan pada mikroprosesor Z80, meliputi deskripsi fungsi instruksi, opcode, dampak operasi terhadap flag dan state yang diperlukan untuk pelaksanaan sebuah instruksi tersebut. 1. Instruksi transfer data Z80. Instruksi transfer data merupakan instruksi yang digunakan oleh mikroprosesor Z80 untuk memindahkan data dari satu register ke register lainnya, dari satu register ke satu lokasi memori, atau memindahkan data dari satu lokasi memori ke lokasi memori yang lain, atau dari memori ke register. Untuk menginstruksi transfer ini meliputi instruksi X, IX, IXX, LD, LDD, LDDR, LDI, LDIR, POP, dan push. 2. Instruksi aritmatika Z80 CPU 280 dalam melaksanakan instruksi aritmatik 8 bit dan operasi-operasi logika selalu menggunakan register A sebagai akumulator, sedangkan register B, C, D, E, H, dan N difungsikan sebagai operan yang mendukung pelaksanaan instruksi tersebut. Adapun instruksi tersebut meliputi ADC, ADD, CP, CPD, CPDR, CPI, CPIR, CPL, DAA,
DAC, ENC, NAG, SBC, dan SUB. Apa perbedaan antara komputer dengan mikroprosesor? Central Processing Unit atau CPU mikroprosesor berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengelolaan fungsi-fungsi komputer. Memori utama berfungsi sebagai penyimpan data. 1/0 berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Sistem interconnection merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan 1/0. Mikroprosesor atau CPU adalah otak yang merupakan pengendali utama semua operasi dalam sistem komputer. Mikroprosesor mengambil instruksi biner dari memori, menerjemahkan menjadi serangkaian aksi dan menjalankan. Memori adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi biner yang akan dijadikan oleh mikroprosesor, serta data yang digunakan untuk bekerja. Port input atau output adalah komponen yang menghubungkan mikroprosesor dengan perangkat luar hard disk, printer, keyboard, kontrol, dan lain-lain. Bus adalah kumpulan jalur yang menghubungkan ketiga komponen di atas. Bus alamat, kumpulan konduktor yang membawa kode-kode alamat dari mikroprosesor ke unitnya, dan memiliki sifat aliran satu arah. Bus data, komponen konduktor yang membawa kode-kode instruksi atau data dari mikroprosesor ke unit atau sebaliknya dan memiliki sifat aliran dua arah. Bus control, kumpulan konduktor yang membawa sinyal-sinyal kontrol. Mikroprosesor adalah satu chip C-integration circuit yang di dalamnya terkandung rangkaian atau arithmetic logic unit, rangkaian CU control unit, dan register. Mikroprosesor disebut juga dengan CPU Central Processing Unit. Kontrol unit CU berfungsi mengontrol operasi CPU dan mengontrol komponen secara keseluruhan. Arithmetic dan Logic Unit (ALU) berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Register berfungsi sebagai penyimpanan internal bagi CPU. CPU Interconnection berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Tugas utama mikroprosesor pada sistem komputer yaitu melakukan transfer data antara mikroprosesor dengan sistem memori atau 1/0. Operasi aritmatika dan logika sederhana, mengatur aliran program melalui pengambilan keputusan sederhana. Mikrokomputer adalah interkoneksi antara mikroprosesor CPU dengan memori utama, main memory, dan antarmuka menggunakan sistem interkoneksi bus. Mikrokontroler chip yang di dalamnya terkandung sistem interkoneksi antara mikroprosesor, RAM, ROM, 1/0 interface, dan beberapa peripheral. Mikrokontroler disebut juga one chip peripheral. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.